yudhirahu ala kulli kafabilah jahiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah musholat Toba yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan meningkatkan langkah kita menuju musholat Toba untuk menjalankan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tentunya kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan kebenaran sunnah-sunnahnya. Jamaah musholat Toba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyampaikan, membacakan hadis Arba'in yang ke-15 terkait akhlak yang mulia daripada orang-orang yang beriman. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim doifa. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya kita berkata yang baik atau diam. Dari hadis ini, potongan yang pertama kita bisa mendapati beberapa hal. Rasulullah SAW mengatakan falyaqul khairan, hendaknya dia bicara yang baik. Rasulullah SAW tidak mengatakan hendaknya kita bicara yang jujur, karena kejujuran itu pasti baik, tapi belum tentu tepat diucapkan di beberapa kesempatan. Dalam arti ada hal-hal, ada ucapan yang benar, ucapan yang jujur, tapi tidak baik atau kurang tepat jika diucapkan di hadapan orang banyak, tidak baik diucapkan saat kondisi orang tersebut hatinya sedang tidak baik atau dalam kondisi-kondisi tertentu yang perlu dilakukan pertimbangan. Dalam arti Rasulullah SAW mengajarkan pada kita kalau ingin bicara agar ditimbang terlebih dahulu. Ini jujur, oke, ini benar, tapi perlu dipertimbangkan apakah ini baik jika kita sampaikan, apakah ini baik jika kita sampaikan saat ini, apakah ini baik jika kita sampaikan dengan redaksi atau kondisi seperti ini. Jadi semua harus kita pertimbangkan supaya yang keluar dari mulut kita juga sesuatu yang baik. Kalau kita tidak mampu mengucapkan sesuatu yang baik, kata Rasulullah, Auliyasmut, hendaknya kita diam. Tidak perlu mengucapkan ucapan yang tidak baik, tidak perlu mengucapkan ucapan yang pada akhirnya kita akan menyesali akibatnya. Jadi sering kita dengar bahwa diam itu adalah emas. Benar, diam itu adalah emas. Diam lebih banyak membawa keselamatan daripada kita banyak bicara. Karena itu kita perlu menimbang apa yang akan kita ucapkan, karena semua nantinya akan dimintai bertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis ini juga mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaknya kita memuliakan tetangga. Cara memuliakan tetangga paling tidak adalah memperhatikan kondisi tetangga kita. Bagaimana kondisinya, perlu bantuan, atau barangkali sedang punya hajat, punya keperluan yang bisa kita selesaikan bersama, atau kemudian tidak mengganggu dia. Misalnya kita tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak atau mengganggu kenyamanan tetangga kita. Misalnya kita mengeraskan suara TV kita, atau kita parkir mobil di depan rumah tetangga kita agar tetangga kita kesulitan untuk keluar rumah. Ini salah satu contoh, dan tentunya hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan tetangga kita. Dan yang berikutnya termasuk dengan cara bertanya yang baik adalah mampu menahan keburukan yang mungkin tetangga lakukan terhadap kita.
Jadi tidak hanya berbuat baik dengan tidak mengganggu, tapi diharapkan kita juga bersabar atas gangguan yang mungkin kita terima dari tetangga kita. Bahkan di dalam beberapa hadis Rasulullah bersabda bahwa tetangga bila dapat tetangga itu nantinya di akhir di hari hisabnya Allah Subhanahu wa taala itu kan bisa memberatkan timbangan kita. Itu yang perlu menjadi pertimbangan kita bagaimana untuk bertetangga dengan hubungan yang baik. Kemudian yang terakhir Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim doifah. Hendaknya kita memuliakan tamu. Memuliakan tamu dengan senyum, menyambut tamu dengan kebahagiaan, menyediakan makanan-makanan yang enak dan yang lezat. Namun di sisi lain Rasulullah SAW juga bersabda, boleh kita memuliakan tamu, namun dengan menyediakan makanan yang lezat dan yang baik-baik. Namun jangan sampai kita memaksakan diri. Kenapa demikian? Karena kalau kita sampai memaksakan diri dalam menjamu tamu, pada akhirnya kita tidak akan suka kalau ada tamu datang ke rumah kita. Padahal tamu datang itu membawa keberkahan dan bisa menjadikan keimanan kita lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh musyawarah yang dirahmati Allah, dari hadis ini paling tidak kita belajar satu hal, yang bahwa keimanan kita kepada Allah juga ditentukan oleh baik atau tidaknya hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan Allah itu punya nilai tersendiri, tapi kita juga punya tugas yang lain, yaitu memperhatikan hubungan baik kita dengan sesama manusia. Akhlak kita, muamalah kita, kebudian kita, tentunya juga rasa kasih sayang kita, belas kasih kita sesama manusia ini juga menentukan kualitas hubungan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik sehingga kita mudah melakukan hal-hal tersebut dan dijadikan iman kita iman yang baik, iman yang sempurna di sisi Allah SWT. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf bila itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini bertamu sama PRT.